Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan desimal dan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang bilangan bulat dan desimal melalui nilai tempat serta mampu menerapkan dalam perhitungan. Lalu, membuat bilangan dengan besaran 10 kali, 100 kali, 1/10, 1/100, dan sebagainya. Kemudian, mencari tahu hubungan satu dengan yang lainnya. Sistem bilangan desimal dan bilangan bulat. Perhatikanlah dua gambar berikut. Nah, pada gambar yang pertama, atau gambar 1, adalah gambar suatu menara pengawas yang terletak di suatu kawasan dataran tinggi yang memiliki ketinggian 1456 meter dari permukaan laut. Lalu gambar yang 2 adalah gambar dua orang anak yang sedang memegang peta Indonesia yang memiliki panjang 1,456 meter. Apakah terdapat perbedaan dari kedua panjang tersebut? Nah, mari kita bandingkan. Yang pertama, tadi ketinggian menara 1456 meter. Jika kita lihat nilai tempatnya, bilangan tersebut terdiri dari angka 6 sebagai satuan, angka 5 sebagai puluhan, angka 4 sebagai ratusan, dan angka 1 sebagai ribuan. Jika kita rubah ke nilai angka, maka bilangan tersebut terdiri dari angka 1000, 400, 50, dan angka 6. Lalu, kita bandingkan dengan angka dari panjang peta Indonesia tadi, yang panjangnya 1,456, di mana bilangan tersebut terdiri dari angka 1 sebagai satuan, lalu angka 4 sebagai persepuluhan. Nah, di sini mengapa angka 4 sebagai persepuluhan? Karena sebelum satuan ada nilai tempat yang lebih kecil lagi. Nah, nilai tempat tersebut merupakan pecahan. Nah, makanya untuk yang angka 4 ini disebut persepuluhan. Lalu di sini ada angka 5 sebagai perseratusan dan angka 6 sebagai perseribuan. Jika kita rubah ke nilai angka, maka bilangan tersebut terdapat angka 1, 0,4, 0,05, dan 0,006. Nah, sekarang kita uraikan bilangan tersebut. Seperti yang kita sudah lihat tadi ya, bahwa 1456 itu terdiri dari angka 1000, 400, 50, dan 6. Nah, mari kita uraikan. 1000 itu merupakan bilangan 1 dikali 1000. Lalu 400 merupakan bilangan 4 dikali 100. Lalu 50 itu merupakan 5 kali 10. Dan 6 itu merupakan 6 kali 1. Sesuai ya dengan nilai tempat yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa angka 1000 atau bilangan 1456 itu terdiri dari nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita lihat untuk bilangan berikutnya, 1,456. Nah, sesuai penjelasan tadi, bahwa bilangan tersebut terdiri dari angka 1, 0,4, 0,05, dan 0,006. Nah, kita lihat untuk 1 itu merupakan hasil dari 1 kali 1. Lalu untuk 0,4 itu merupakan angka 4 kali 0,1.
Nah, 0,1 ini merupakan angka persepuluhan, atau jika dalam pecahan 1/10. Lalu untuk 0,05 itu merupakan 5 kali 0,01. Sama dengan sebelumnya, 0,01 itu merupakan 1/100. Makanya untuk angka 5 ini disebut dengan nilai tempatnya per seratusan. Lalu untuk 0,06 merupakan 6 kali 0,001. Nah, 6 ini merupakan nilai tempatnya per seribuan. Maka dari itu sesuai ya, 1,456 memiliki nilai tempat satuan, per seratusan, per sepuluhan, dan juga per seribuan. Nah, jika kita tuliskan pada tabel di bawah ini, maka kita bisa isikan angka-angka tadi ke dalam tiap kolom atau kotak yang ada pada tabel tersebut. Nah, kita mulai dari 1 sebagai ribuan, lalu 4 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Maka sesuai, tinggi menara pengawas tadi adalah 1456. Lalu untuk panjang peta Indonesia, berarti kita pasang angka 1 mulai dari kolom satuan. Lalu angka 4-nya kita pasang di 1/10. Lalu angka 5-nya kita simpan di 1/100. Dan untuk 1/1000 kita simpan angka 6. Nah, sesuai dengan panjang peta Indonesia tadi ya, 1,456. Bagaimana? Apakah kamu masih kebingungan? Jika masih bingung, mari kita lihat cuplikan video berikut. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu seper-sepuluhan, angka 5 itu seper-seratusan, dan angka 4 itu seper-seribuan. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, jika kita tadi lihat penjelasan sebelumnya dan juga penjelasan yang ada video-video tadi, maka pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, semua bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam nilai tempat tersebut.
Dan sebuah bilangan dapat terpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10. Nah, ini adalah ide dasar dari sistem nilai tempat. Dengan menggunakan sistem nilai tempat, setiap bilangan bulat atau bilangan desimal dapat dinyatakan dalam 10 bilangan, yaitu 0, 1, 2, sampai 9, dan tanda koma. Sekarang, ayo bandingkan perhitungan 132 ditambah 47 dengan 1,32 tambah 4,7. Nah, kita gunakan cara penjumlahan ke bawah. Yang pertama, 132 tambah 47. Pertama, kita posisikan dulu bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 2 tambah 7, 9. Lalu 3 tambah 4, 7. Lalu 1 kita turunkan. Maka dapat hasilnya 179. Lalu, untuk yang bilangan desimal bagaimana? Kita sesuaikan juga sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, kalau tadi 7 berada di angka 2, 7 berada di bawah angka 2, itu dikarenakan 2 dan 7 nilai tempatnya sama, yaitu merupakan satuan. Tapi jika dalam bilangan desimal ini, 7 mempunyai nilai tempat persepuluhan. Itu sama dengan nilai atau angka 3 yang memiliki nilai tempat persepuluhan juga. Maka angka 7 harus ditaruh di bawah angka 3. Lalu angka 4 ditaruh di bawah angka 1. Nah, kita lihat. Sekarang kita langsung jumlahkan ya. 1,32 ditambah 4,7. 2 kita langsung turunkan. Lalu 3 tambah 7 hasilnya 10. Untuk angka 2 kita langsung turunkan. Lalu 3 tambah 7 hasilnya 10. Seperti biasa ya, kalau ada nilai puluhan, kita taruh di atas angka yang di depannya. Kita taruh di atas angka 1. Lalu 1 tambah 1, 2 ditambah 4 menjadi 6. Jangan lupa kita munculkan atau kita tuliskan juga komanya. Seperti ini. Nah, maka terlihat ya perbedaan hasilnya penjumlahan bilangan bulat dengan penjumlahan bilangan desimal. Nah, maka dari itu untuk melakukan penjumlahan pada bilangan bulat maupun bilangan desimal harus disejajarkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Atau yang lebih mudahnya untuk bilangan koma, sejajarkan posisi komanya. Baik, berikutnya kita bandingkan perhitungan 1326 dikurang 47 dengan 13,26 dikurang 4,7. Nah, kita langsung kerjakan dengan menggunakan pengurangan bersusun ke bawah. 1326 dikurang 47. Sama ya, posisikan bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Lalu kita langsung kurangkan. 6 kurang 7 tidak bisa. Maka kita pinjam 2. Yang 2 menjadi 1 dan 6 menjadi 16. 16 dikurang 7 hasilnya 9. Lalu 1 dikurang 4 tidak bisa, kita pinjam ke 3. 3-nya menjadi 2 dan 1 menjadi 11. 11 kurang 4 hasilnya 7. Lalu 2 kita turunkan karena tidak ada bilangan di bawahnya. Lalu 1 juga sama, kita turunkan. Maka didapat hasilnya 1279. Sekarang kita coba selesaikan 13,26 dikurang 4,7. Sama ya, kita posisikan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Kita ketahui 4,7. 4-nya merupakan satuan dan 7-nya merupakan persepuluhan. Atau kita lihat komanya. 4,7 dengan 13,26. Kita posisikan komanya sejajar.
Setelah itu kita kurangkan. 6. Kita turunkan karena tidak ada bilangan di bawahnya. 2 kurang 7. Tidak bisa, kita pinjam dari 3. 3-nya berkurang menjadi 2 dan 2-nya menjadi 12. 12 kurang 7, hasilnya adalah 9. Lalu 2 kurang 4. Tidak bisa, kita pinjam ke angka 1. Angka 1 menjadi 0 dan 2-nya menjadi 12. 12 dikurang 4, hasilnya adalah baik, kita kurangkan 13,26 dengan 4,7. 6 kita turunkan karena tidak ada angka di bawahnya. Lalu 2 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam ke angka 3. Angka 3 menjadi 2, lalu 2 menjadi 12. 12 kurang 7 menjadi 9. Lalu 2 kurang 4 tidak bisa, kita pinjam 1. 1 menjadi 0 dan 2 menjadi 12. 12 kurang 4 hasilnya adalah 8. Dan 0 turunkan, tidak usah kita tulis. Hasilnya menjadi 8,96. Nah, sama ya, untuk perhitungan pengurangan pada bilangan bulat dan bilangan desimal harus menempatkan atau mensejajarkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Atau mudahnya, untuk bilangan desimal kita sejajarkan dulu komanya. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.